Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi setelah minggu kemarin kita sempat rihlah ke Trawas. Alhamdulillah pesertanya ada 40-an orang kalau nggak salah. Biasanya kajian kita juga begitu, biasanya 30-an orang. Ini pada kemana? Setelah rila kayaknya minta libur apa ya? Ya insya Allah mungkin ada miskom gitu ya. Miskomnya setelah di Trawas hari Sabtu mungkin nggak ada kajian lagi kayaknya begitu miskom. Ya, alhamdulillah insyaallah kajian kita tetap berlanjut dan insyaallah materi kali ini adalah materi yang menurut saya materi yang bagus gitu ya. Kenapa bagus? Karena insyaallah pada materi kepribadian Islam, as-saksiyah Islamiyah ini kunci bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul gitu ya. Insyaallah. Oke. Kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi umat saat ini, ya jumlahnya banyak, tapi kualitasnya rendah, ya seperti hadis ya, seperti buih gitu. Tertinggal di berbagai bidang, baik aspek ekonomi, gitu ya, maupun sosial budaya. Padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa kita ini kuntum khairul ummah gitu ya. Jadi kuntum khairul ummah gitu. Jadi bagaimana Allah mensifati kita sebagai umat yang terbaik. Jadi, kalau Allah mensifati kita menjadi umat yang terbaik, jadi kalau kita ini jujur, maka kita ini menjadi manusia paling jujur sedunia karena umat yang terbaik. Jadi kalau kita ini menjadi umat yang punya leadership, maka leadership kita adalah leadership yang terbaik di seluruh dunia. Karena Allah menyampaikan kuntum khairul ummah. Jadi kalian adalah umat yang terbaik. Pertanyaannya, kok kenapa sekarang umat Islam kondisinya seperti ini? Nah, oleh karena itu umat Islam harus bangkit. Bagaimana membangkitkan umat Islam? Yaitu dengan membentuk kepribadian Islam yang tangguh. Yang dimaksud dengan kepribadian itu apa sih? Gitu. Kan banyak kalau kita khusus kepribadian. Saya dulu itu waktu jadi trainer, gitu ya, itu ada 2 lembaga khusus kepribadian yang saya ikuti dulu. Yang pertama adalah Duta Bangsa. Saya itu punya ada salah satu artis sinetron itu saya lupa namanya, yang wajahnya kayak orang Belanda itu tinggi gitu, bisa memerankan peran antagonis. Jadi kalau bicara tentang kepribadian, mereka selalu bagaimana cara berpakaian. Cara berpakaian itu macam-macam ya. Kalau formal itu tidak boleh lebih dari 3 warna gitu. Tapi kalau non formal atau casual gitu, maka tidak boleh lebih dari 4 warna. Itu biasanya diajarkan begitu. Bentuk tubuh, ya, bentuk tubuh juga begitu. Jadi bagaimana kita berdiri tegak, kalau salaman bagaimana, nah, itu diajari biasanya. Termasuk bagaimana table manner, cara makan di atas meja itu bagaimana, sendok itu kan ada macam-macam ya, mulai dari yang bentuknya lonjong, bulat dan segala macamnya, termasuk nyeruput kuah itu bagaimana. Jadi kalau kita makan kuah itu biasanya boleh makan, nah, ini nggak boleh, nah, harus dari dalam kuah. Kenapa Ustaz? Kok begini? Kenapa kok nggak dari depan ke belakang? Kalau tumpah biar nggak kena bajunya, dari dalam dulu. Itu diajari ya, Duta Bangsa. Kemudian saya juga belajar kepribadian apa namanya itu kalau
kepribadian yang paling terkenal itu John Robert Power. Pernah dengar nggak John Robert Power? Nah, John Robert Power juga saya alhamdulillah pernah belajar juga sama John Robert Power. Ya, John Robert Power, duta bangsa segala macam. Termasuk warna-warna. Ya. Kalau kita pakai baju, warna baju itu ada maknanya. Gitu. Ada makna-maknanya. Ya. Kenapa kita pakai hijau, biru, kuning, hitam, putih, coklat itu ada mana-mananya semuanya. Nah itu kepribadian betul. Ditanya ya. Itu kepribadian menurut Barat itu begitu. Jadi kalau dikatakan kepribadian, definisi orang Barat itu adalah bagaimana bentuk tubuhnya manusia, kemudian bagaimana pakaiannya, bagaimana sifat dasarnya. Sifat dasarnya itu bagaimana ya dia ketika dia berkenalan, ketika dia berinteraksi dengan orang lain itu sikapnya seperti apa, gesturnya itu seperti apa. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh dunia Barat, oleh orang-orang di luar sana, bahwa dinamakan kepribadiannya bagus itu kalau apa? Itu tadi kalau secara visual, ya, secara visual, secara penglihatan itu good looking, jadi terlihat bagus. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu dicari karyawan yang good looking. Good looking itu apa? Yang kelihatannya bagus, yang terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat ganteng, klimis. Makanya kalau di perusahaan tertentu itu ada standar grooming namanya. Tahu standar grooming? Ya sama, standar berpakaian dan bersikap gitu ya. Misalkan rambut itu tidak boleh lebat dan segala macamnya, itu ada SOP-nya. Kumis, jenggot. Ini dua bacaan. Jadi setiap dikasih dulu ditanya. Pertanyaannya adalah, apakah kepribadian yang diinginkan Islam itu seperti itu? Apakah kepribadian yang dimaksudkan di dalam Islam itu seperti itu? Kalau bahasanya kan begini ya. Kalau bahasa orang Jawa kan begini, ajining diri jalaran saka lati, ajining rogo jalaran saka busana. Jadi kita akan dianggap punya berwibawa ketika apa? Ketika badan kita, ya, berpakaian kita itu bagus, maka kita akan ajining rogo, ya, badan kita akan terlihat bagus, penampilan kita terlihat bagus. Tapi ajining diri jalanan saka lati. Jadi ucapan kita ini menunjukkan bagaimana sifat kita, bagaimana perilaku kita. Nah, kalau di dalam kacamata Islam, apakah seperti falsafah Jawa itu? Yang ajining diri jalanan saka lati, ajining rogo jalanan saka busana? Ataukah seperti makna yang dijelaskan oleh orang-orang luar, bahwa kepribadian seseorang itu ditunjukkan, ditentukan oleh bagaimana dia berpakaian, bentuk tubuh, kekayaan, dan sifat dasarnya. Sifat dasarnya itu apa? Yaitu bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, ya. Itu. Nah, kalau menurut Islam tidak seperti itu. Terus seperti apa, Ustaz? Kepribadian seseorang ditentukan oleh dua hal, yaitu cara berpikir dan tingkah lakunya. Jadi bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia bertingkah laku. Dari sini kita lihat gak ada hubungannya sama sekali dengan pakaian. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan bentuk tubuh. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekayaan. Enggak ada. Jadi kepribadian manusia itu berdasarkan apa? Yaitu cara berpikirnya dan tingkah lakunya. Seperti apa gambarannya? Mari kita jelaskan. Ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Majah dan Ahmad. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, illa pada suwarikum,
suwarikum wa ajsamikum. Jadi wajah dan bentuk tubuh kalian. Jadi Allah itu tidak melihat wajah dan bentuk tubuh kita. Walakinna Allah akan tetapi Allah yang dulu melihat illa kepada qulubikum. Qalbu itu dimana sebagai apa? Qalbu itu dimana sebagai hati dan akal. Jagalah hati. Kadang-kadang kita bertanya, hati itu yang mana? Apakah hati organ hati itu? Kalau organ hati itu benar itu dijaga sehingga bisa menjaga sikap perilaku kita? Ya tentu tidak. Kalau hati yang organ hati, maka itu fungsinya adalah untuk menetralisir racun dalam tubuh. Itu hati yang ada dalam organ tubuh kita. Yang posisinya ada di mana? Di sini. Kalian begini, oh sebelah kanan ada ya, hati. Tapi apa yang dimaksud dengan qalbu? Qalbu itu hati, itu yang dimaksud dengan hati itu kecenderungan, ya. Nafsu, gitu ya. Nafsu. Qalbu itu nafsu dan akal. Makanya itu begini. Kalau qalbu itu dimaknai sebagai nafsu dan akal. Nafsu dan akal, menurut saya letaknya bukan di sini. Tapi letaknya di sini. Jadi bukan jagalah hati, nggak begini sebenarnya. Tapi jagalah hati. Wah, begitu Ustaz. Ini sekarang tanya kan begitu. Hati itu kan bukan dimaksud dengan hati yang menetralisir racun itu kan? Bukan itu kan? Hati itu kan perasaan gitu kan? Betul nggak? Perasaan itu ya nafsu kita, perasaan kita, kecenderungan kita kan begitu. Kecenderungan itu letaknya di mana perasaan itu? Apakah di sini? Ya kan kecenderungan itu posisinya di sini. Kita cenderung pada sesuatu itu karena pemikiran kita, karena pemahaman kita, akhirnya kita cenderung pada sesuatu kan begitu. Makanya qalbu itu menurut saya letaknya itu di sini, bukan di sini. Kalau di sini itu apa? Di sini dada kan begitu ya, jatuh kan gitu ya. Ini kadang-kadang tuh karena mungkin wong Jawa tuh nek perasaan itu ngelus dodo gitu ya. Makanya terbiasa letaknya qalbu itu karena perasa ya Allah gitu ya, kayak begitu. Bukan ya Allah, bukan begitu ya. Karena ada tempatnya sendiri katanya. Apa itu kalau begini itu sakit kepala. Bukan ngelus dodo. Oke. Maka Allah melihat pada qalbu, hati dan akal dan perbuatan kalian wa a'malikum, dan amal kalian atau perbuatan kalian. Jadi Allah itu tidak melihat wajah dan bentuk tubuh. Kenapa? Karena wajah dan bentuk tubuh itu sifatnya given, pemberian dari Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah dan kita nggak bisa nolak. Ya, contoh misalkan kita dilahirkan ke dunia dalam bentuk tubuh misalkan pendek. Pertanyaannya, bisa nolak nggak kita dilahirkan dalam bentuk tubuh yang pendek? Bisa nolak? Ya Allah, nggak mau pendek ya Allah, aku ingin yang tinggi. Bisa nolak? Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa nolak dan itu sifatnya dipaksa kita untuk menerima pemberian, pertanyaannya, maka itu kan nggak mungkin statusnya itu dihisab, betul nggak? Statusnya itu diminta pertanggungjawaban. Wahai fulan, karena kamu pendek maka kamu dosa, karena kamu tinggi maka kamu dapat pahala. Apakah seperti itu? Oh tidak. Sehingga bentuk tubuh, wajah adalah sesuatu yang tidak dihisab oleh Allah karena itu pemberian. Karena sifatnya pemberian, maka nggak bisa dong kita banding-bandingkan. Lihat tuh, si fulan tuh lebih ganteng dari kamu. Sorry mbak, atau sorry calon istriku misalkan, atau sudah istrinya, sorry istriku. Kenapa? Seandainya aku bisa terlahir milih ganteng, aku
juga milik ganteng kan begitu. Jadi kayak begini ini sudah ditakdirkan Allah ini, nggak bisa ngelak gitu loh. Jadi nggak usah ngungkit-ngungkit tentang gantengnya, bentuk tubuhnya, wajahnya, tidak perlu. Kenapa? Itu nggak bisa dibandingkan. Kalau kita membandingkannya, itu artinya kita membandingkan ciptaan Allah satu dengan yang lain. Pertanyaannya, layakkah kita membandingkan ciptaannya Allah? Ya, kan nggak layak. Nggak boleh, kita ini ciptaannya masa membanding-bandingkan gitu ya. Seperti lagu itu, ya mesti salah, ya mesti kalah. Dibanding-banding kan gitu, ya mesti kalah. Jadi kalah ya kalah ganteng kan nggak mungkin dibandingkan sama yang jelek gitu. Jadi kebangkitan seseorang itu nggak bisa dinilai dari wajahnya dan bentuk tubuhnya, nggak bisa, karena itu sudah pemberian, nggak bisa. Jadi nggak bisa kita dibandingkan dengan orang Eropa yang maju-maju, putih-putih, tinggi-tinggi, sedangkan kita hitam, pendek, pesek, misalnya begitu dibandingkan, nggak bisa. Terus apa yang bisa kita membuat bisa kita bangkit? Itu tadi. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada qulubikum, kepada qalbu kalian, hati kalian. Hati itu apa? Akalnya. Wa a'malikum, dan perbuatanmu. Nah, dan itulah yang dihisab oleh Allah. Jadi kita maju atau tidak bergantung kepada qulubikum wa a'malikum. Kopi itu enaknya diminum waktu panas. Saya minum dulu. Jadi begini, kalau dulu waktu saya ikut training di luar negeri, itu disampaikan tentang rumus orang yang sukses. Apa itu rumus orang yang sukses? Satu, charge, pemikiran. Jadi kalau kita pengen jadi orang sukses, maka pemikiran kita harus pemikiran orang yang sukses. Kemudian ada feel, perasaan kita harus perasaan orang yang sukses. Kemudian ada action, perbuatan kita juga harus perbuatan orang yang sukses. Nah, kalau kita mengikuti rumus itu, katanya kita berhasil. Kalau saya pelajari, loh ini Islam tuh rumus itu. Oh, itu bodoh ini. Kalbu, hati dan akal, touch, hati, feel, wa a'malikum, dan perbuatan, bodoh lah. Makanya lapo atau di luar negeri ya. Mungkin ini loh orang begini. Udah bayar mahal ya luar negeri itu, udah naik pesawat, hotel segala macam, yang diajari sport wae, justru malah ada di dalam Islam. Jadi memang begitu. Apa itu? Contoh. Kalau kita itu misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu kan kota yang paling sulit untuk ditembus. Kota yang paling strategis di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Karena posisinya. Ya sekarang di Turki, di Istanbul itu. Jadi dia itu pusatnya dunia. Bahkan ada orang-orang Eropa itu mengatakan, seandainya dunia ini satu negara, maka ibu kota yang layak itu adalah Istanbul, ibu kota negaranya. Dari sisi angkatan laut kuat dan segala macamnya, gak bisa ditembus. Bentengnya, temboknya tebal-tebal tinggi-tinggi, gak bisa ditembus. Tapi apa pemikiran Muhammad Al-Fatih? Beliau terinspirasi oleh sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang bisa menaklukkan kota Istanbul, ya kota Konstantinopel,
jika dia prajurit maka dia prajurit terbaik, kalau dia pemimpin tentu terbaik. Pemikirannya apa? Pemimpin terbaik. Kemudian feelnya apa? Hatinya bagaimana? Beliau digembleng oleh Samsudin, oleh gurunya. Bagaimana nafsiyahnya, bagaimana sholatnya, puasanya, segala macam digembleng. Kemudian aktivitasnya dilakukan apa? Umur 21 sudah bisa 4 bahasa. Umur 24 sudah jadi gubernur. Punya pasukan perang Janisariya. Jadi pemikirannya, hatinya, aktivitasnya mengarah bahwa dialah pemimpin terbaik. Akhirnya dilaksanakan itu, jebolah tembok kota Konstantinopel, akhirnya Konstantinopel bisa ditembus, bisa dikuasai oleh umat Islam. Jadi digantilah namanya menjadi Istanbul, kota Islam. Nah, lama-lama jadi Istanbul, bukan Islambul sebenarnya, Istanbul, kota Islam. Tapi lama-lama jadi Istanbul. Nah, sama, jadi sebenarnya disampaikan hadis ini kepada kita bahwa Allah itu melihat hati, akal, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, kepribadian itu disusun oleh 2 unsur. Apa itu? 1 akliyah, 2 nafsiyah. Jadi kepribadian Islam itu disusun oleh 2 unsur. Yang pertama adalah akal kita, yang kedua adalah nafsu kita, nafsiyah kita. Apa yang dimaksud dengan akal? Yaitu kaifiyah atau tata cara yang digunakan untuk memahami atau memikirkan sesuatu. Jadi kepribadian ini disusun oleh 2 unsur, pemikiran kita dan nafsu kita. Kalau pemikiran berarti bagaimana akal kita itu melihat sesuatu, itu pemikiran. Kalau nafsiyah, bagaimana kecenderungan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau naluri kita. Nah, sekarang mari kita bahas akliyah. Apa yang dimaksud dengan akliyah? Tata cara atau al-kaifiyah yang digunakan untuk memahami makna atau memikirkan sesuatu. Dengan ungkapan lain, tata cara yang digunakan untuk mengkaitkan fakta dengan maklumat sabiqah tentang fakta itu atau kaidah atau beberapa kaidah tertentu. Jadi terkait dengan akliyah itu ya pemikiran kita. Bagaimana kita bisa berpikir untuk apa? Memahami tentang kondisi sesuatu. Jadi apa yang dihasilkan oleh pemikiran kita yakni mafahim, pemahaman. Pemahaman inilah yang menentukan kita bertindak ataukah tidak. Jadi ibaratnya itu begini. Kopi. Ketika kita melihat kopi, pengen nggak minum kopi? Pengen. Itu yang bermain adalah nafsu. Pengen minum kopi. Pertanyaan begini, kenapa sih kok pengen minum kopi? Kenapa? Pokoknya pengen. Ini air putih. Pengen nggak minum air putih? Pengen. Kenapa pengen minum air putih? Haus. Oke. Kenapa orang haus harus minum air putih? Iya, namanya haus. Memangnya kalau haus itu tidak dipenuhi dengan minum air, kira-kira apa yang terjadi? Dehidrasi. Seperti pembahasan 2 minggu yang lalu, masih ingat nggak? Bahwa air itu adalah hajatun udhiyah, kebutuhan dasar manusia. Kalau orang nggak minum air, haus, dan itu diteruskan secara terus-menerus, akan merusak fungsi sel yang ada dalam tubuh, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Jadi salah satu fungsi kita minum air ini adalah untuk menjaga kelestarian sel kita, mencegah kita dari kematian.
ini halal ataukah haram, ini boleh ataukah tidak. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Karena pemahaman kita ini boleh, maka air ini kita minum. Nah, itulah bagaimana ketika akliyah dan nafsiyah itu bersinergi untuk melakukan satu perbuatan. Seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu juga begitu. Apa itu? Melihat orang cantik, mulus, putih, bening, incis-incis. Akhirnya gorisan kita naik, ya kan? Sahabat kita naik, gitu. Pengen nggak? Pengen. Kemudian otak kita berpikir, boleh apa enggak? Gak boleh, kan begitu. Karena gak boleh mundur teratur. Boleh. Boleh lah kok, kalau bojone ning omah. Jadi akhirnya istrinya, boleh nggak? Boleh bojone. Ini maksud saya tindakan-tindakan. Tindakan ketika seseorang memenuhi sesuatu, bagaimana nafsunya dan bagaimana akalnya itu bersinergi. Jadi fungsinya akal itu penting. Coba sekarang kalau misalkan pengen nggak, misalnya lihat wanita jenis-jenis, pengen nggak? Pengen. Kemudian akalnya nggak main gitu. Hajar aja kan begitu. Nah, itulah titik. Ayam kan nggak punya akal kan? Nafsu punya nggak? Punya dia nafsu. Akal punya nggak? Nggak punya. Karena nggak punya, begitu pengen hajar kan begitu. Itu emang soal otai. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Ya, jadi pembahasan akliyah sudah clear. Nah, jadi begini, akliyah itu ada landasan berpikirnya. Kalau kita menggunakan akal kita, maka ada proses berpikir di dalamnya. Ya. Proses berpikir kan saya sebutkan ya. Jadi begini. Nah, ini. Proses berpikir itu saya berdiri aja ya. Orang berpikir itu ada 4 poin. Ya, ini kehebatannya Sekati itu bisa mendefinisikan tentang berpikir. Orang barat itu nggak bisa mendefinisikan berpikir itu kayak apa, itu nggak bisa. Jadi apa itu berpikir? Itu begini ya. Ketika ada sesuatu, misalkan ini saya tanya, ini namanya apa? Air botol. Apa? Kemasan air. Air mineral. Ya, ini apa? Mineral. Ketika saya tanya ini apa, maka objek ini ditangkap oleh alat indera. Betul? Mata, telinga, ya, ditangkap oleh alat indera. Jadi ada faktanya. Faktanya itu apa? Air. Ya, ini seperti ini faktanya ya. Kemudian ditangkap oleh alat indera. Oleh alat indera dimasukkan ke otak. Kemudian otak ini mencari database. Searching. Searching apa? Informasi awal tentang tadi itu. Karena jenengan sudah ada informasi bahwa itu adalah air mineral, maka ketika saya tunjukkan itu, ya, maka apa? Jenengan mengatakan air mineral. Betul ya? Jadi urutan berpikir ini ya, paham kan ya? Karena kalau tidak ada salah satu di antara 4 ini itu nggak bisa mikir orang. Contohnya apa? Saya sebutkan sesuatu ya. Nih, di genggaman tangan saya ini ada sebuah benda. Tak kasih tahu namanya. Zub kita baca. Sekarang apa ini? Ada faktanya, bisa mikir? Nggak bisa. Jadi kalau nggak ada faktanya, itu orang nggak bisa mikir. Maka sesuatu yang sifatnya goib, yang nggak ada faktanya, manusia itu nggak bisa berpikir secara langsung. Jadi
itu. Ada lempengan emas yang gede banyak sekali. Dari mana ceritanya itu hanya kopi gitu ya? Atau nggak punya alat indera? Nggak punya alat indera? Antum saya tunjukkan sesuatu. Ya. Coba merem. Ya. Oke. Sudah merem? Nah, sekarang tanya, apa ini? Jadi faktor yang kedua itu alat indera. Kalau nggak punya alat indera, nggak bisa mikir. Yang keempat, otak. Orang nggak punya otak, nggak bisa mikir juga. Yang terakhir adalah informasi. Informasi itu juga nggak bisa mikir kalau nggak punya informasi. Nah, ya. Kita kembali lagi. Jadi orang yang akliyah, yaitu orang yang menggunakan otaknya untuk berpikir tadi itu, ada landasan berpikir. Ya. Kan tadi ada informasi sebelumnya, tadi kan gitu ya. Jadi ini loh. Nah, kan ada ini. Ya. Oke ya. Karena ada informasi awal, maka orang berpikir itu ada landasan berpikirnya. Kalau landasan berpikirnya itu dengan Islam, yaitu dasarnya wahyu yang hak, maka disebut dengan akliyah Islamiyah. Maka pemikirannya adalah pemikiran yang Islami. Tapi kalau landasan berpikirnya itu bukan berasal dari Islam, mungkin dari komunis, mungkin dari kapitalis, yaitu dasarnya adalah falsafah materialisme yang batil, maka terbentuklah akliyah ilmaniyah, yaitu pemikiran yang sekuler. Pemikiran yang sekuler itu apa? Pemikiran di luar Islam. Akliyahnya kalau berdasarkan wahyu maka disebut akliyah Islamiyah, kalau tidak berdasarkan wahyu disebut dengan akliyah ilmaniyah atau sekuler. Satu hal. Iya. Bagaimana dengan nafsiyahnya? Nah, ini bukan akliyah. Terpenuhnya unsur-unsur berpikir. Berpikir itu ada 4. Kemudian dari berpikir ini muncul sebuah pemahaman tentang sesuatu. Nah, pemahaman ini yang dipakai untuk dalam kehidupan dia. Ya. Nah, dari pemahaman ini nanti akan berdasarkan landasan berpikirnya. Kalau landasan berpikirnya akidah Islam, maka dia akan beri pemahaman Islam. Ketika pemahamannya Islam, maka pola perilakunya adalah pola perilaku Islami. Nah, begitu. Pahami dari bagian ini? Jelas? Oke, kalau ada pertanyaan langsung ya, Bapak. Nah, ini kalau Islami. Kalau tadi kan enggak Islam selain Islam ya. Bagaimana sekarang dengan nafsiyahnya? Nafsiyah adalah tata cara yang digunakan seorang untuk memenuhi goriza dan hajatul utuhiyah. Yang tadi saya sampaikan ya. Yang digunakan seorang dalam mengaitkan dorongan pemenuhan dengan pemahaman. Dengan demikian, nafsiyah yang merupakan hasil akhirnya berupa muyul atau kecenderungan merupakan gabungan antara dorongan penyaluran dengan pemahaman. Jadi dorongan penyaluran atau kecenderungan dia, muyulnya dia ditambah dengan pemahamannya dia. Aspek inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan muyul tiap-tiap orang. Ya. Kenapa? Karena meskipun nafsunya bisa jadi sama, tapi pemenuhannya akan berbeda, bergantung kepada akliyah. Nah, kemarin sudah kita bahas nih yang ini, potensi kehidupan manusia, bahwa manusia itu ada 2, yaitu ghoriza atau naluri itu ada 3, ghorizatun tadayun, ghorizatun baqa', dan ghorizatun naum. Kemudian hajatul utuhiyah atau kebutuhan jasmaninya seperti makan, minum, buang air, tidur, dan lain-lain. Suhu, ya itu juga di sini. Nah, inilah potensi kehidupan
manusia. Karena ada kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun nalurinya, maka akan memunculkan sebuah dorongan kepada manusia untuk memenuhi ini, betul nggak? Nah, ada dorongan. Nah, dorongan inilah kemudian yang akan menjadi kecenderungan seseorang. Ya, adanya dorongan, maka kemudian jadilah muyul, kecenderungan. Maka saya katakan nafsu itu posisinya menurut saya di sini. Jadi pada saat orang itu cenderung kepada sesuatu, itulah nafsunya dia. Nah, ini didukung dengan pemahaman tentang kehidupan yang tadi itu akliyah di sini. Jadi antara dorongan ditambah dengan pemikirannya, jadilah muyulnya. Kecenderungannya seperti apa akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ini secara umum. Jadi kalau dia misalkan ingin memenuhi salah satu dari dua kebutuhan ini, kemudian dia didukung dengan pemahaman tentang akidah Islam, maka muncullah kecenderungan yang Islami. Maka pola perilakunya juga pola perilaku yang Islami. Jadi kalau kita ingin mengatakan bagaimana membentuk kepribadian Islam, maka satu, nafsiyahnya, ini dorongannya harus nafsiyah yang Islami, dan pemikirannya harus pemikiran yang Islami. Nafsiyah Islami itu yang bagaimana, Ustaz? Kan begitu. Nah, ini dalam pemenuhannya. Nalurinya beragama itu juga berdasarkan wahyu, bukan sakar PDW nyembah misalkan matahari, gitu, begitu. Ini juga Islami, pemikirannya Islami, maka akan muncul muyul yang Islami, maka orang akan melakukan perbuatan atau pola perilaku yang Islami. Ketika setiap orang melakukan perilaku yang Islami, maka disebutlah dia punya kepribadian yang Islami. Tapi kalau dorongannya ini enggak Islami, pemikirannya enggak Islam, maka sikapnya juga enggak Islami. Ketika sikapnya enggak Islami, maka kepribadiannya bukan kepribadian yang Islam. Sehingga apa? Ketika umat Islam itu nafsiyahnya Islami dan pola pikirnya atau akliyahnya Islami, ini menjadi kepribadian yang unik. Kenapa yang unik? Ini pasti berbeda dengan orang lain, pasti berbeda dengan agama lain. Nah, pembentukan nafsiyah, kalau maslahat, manfaatnya itu hawa nafsu, masalah itibari, sesuatu yang ya ada, gitu. Tidak konsisten, berubah, tidak universal, pasti salah, mendatangkan kenistapaan. Kalau Islami pasti halal haram, ya, dijamin benar, mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini. Bagaimana posisi akidahnya? Posisi akidahnya itu disebutnya ini ada landasan berpikir. Landasan berpikirnya berdasarkan akidah, maka akliyahnya akan menjadi akliyah yang Islami. Kemudian kaidah perbuatannya juga berdasarkan akidah Islam, maka nafsiyahnya juga nafsiyah yang Islami. Ketika nafsiyah dan akliyahnya ini bersinergi, maka jadilah al-suluk atau perilaku yang Islami. Ketika ini dilakukan dalam setiap perilaku kehidupannya manusia, maka jadilah namanya kepribadian Islam. Nah, itu ya. Nah, itu ya akhlak Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah. Nah, sekarang kadang-kadang ada penyimpangan kepribadian pada diri umat Islam. Apa itu penyimpangannya? Kita lihat, kalau ada pada diri umat Islam itu ada penyimpangan, pasti ada dua hal.
Nah sekarang bagaimana untuk memperbaikinya? Untuk memperbaikinya pertama kali itu di sini dulu, di akliyahnya. Kenapa? Karena kecenderungan ini nanti ketika sudah ada kaidah-kaidah itu kan kayak namanya kaidah itu kan disusun berdasarkan beberapa kali perilaku. Maka ada kaidah-kaidah perbuatan kan begitu ya. Nah ini insya Allah ya. Ketika akliyahnya pemikirannya itu sudah pemikiran yang Islami, nah nanti didorong kecenderungannya akan kecenderungan yang Islami. Oleh karena itu kebanyakan seseorang itu hilang itu di sini. Apa itu? Ketika melakukan perbuatan itu langsung bertindak tanpa berpikir. Hajar. Kalau saya mikir langsung hajar. Kenapa? Karena mengutamakan nafsiyahnya, mendahulukan nafsiyahnya, kecenderungannya itu. Maka disitulah letak bagaimana Islam, kaidah usul fikih mengatakan apa? Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara. Jadi sebelum kita melakukan suatu perbuatan harus dicari dulu apa hukumnya. Artinya apa? Dikembalikan lagi ke sini. Nah, kalau sudah dikembalikan di sini, insya Allah nanti akan menjadi kepribadian yang Islam. Nah, sekarang apa sih bedanya? Beberapa akidah atau bahasa lainnya mungkin ideologi. Di dunia ini kan ada 3 ideologi besar. Kemarin yang kita bahaskan ada namanya akidah sia-sia kan di pertemuan berapa? 5. Nah, kapitalisme itu akidahnya adalah sekulerisme, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi ceritanya dulu orang gereja itu mengatasnamakan Tuhan, berbuat semena-mena kepada rakyat atas nama Tuhan. Orang cendekiawan protes, tak setuju. Wes lah, nggak usah mengatasnamakan Tuhan. Gitu. Urusannya Tuhan, urusan dunia biar kita yang urus. Artinya apa? Agama dipisahkan dari kehidupan. Maka disebut dengan sekulerisme. Nah, makanya kalau komentar di media sosial orang kan sudah mengatakan begini, sudahlah nggak usah bawa-bawa nama agama, itu orang sekuler kan. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam terus dalam sebuah aktivitas kita tidak melibatkan agama, itu bagaimana ceritanya? Sedangkan perbuatan kita harus terikat dengan hukum Islam. Iya ceritanya. Nah, ini ya. Kalau sosialisme itu materialisme. Jadi kalau orang komunis ditanya dari mana asal-usulnya manusia, itu dari tanah. Dari tanah menjadi tanah akan kembali ke tanah. Apa contohnya? Contohnya tanah dibiarkan saja, nanti pasti akan tumbuh itu rumputnya. Makanya kehidupan itu dari tanah, dari benda, dari materi. Makanya disebut akidahnya sebagai akidah materialisme. Islam bagaimana? Tauhid. Apa itu tauhid? Penyembahan hanya kepada Allah SWT. Nah, bagaimana dengan sumber hukumnya kapitalis? Akal, hawa nafsu. Sumber hukumnya itu akal atau hawa nafsu. Ya. Apa maksudnya akal atau hawa nafsu? Apa yang dia inginkan, itulah yang akan dia lakukan. Akal atau hawa nafsu. Sama. Orang sosial juga akal dan hawa nafsu. Kalau Islam beda, Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber hukumnya umat Islam itu Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Jadi meskipun kita ingin, belum tentu kita lakukan. Kenapa? Lihat dulu Al-Quran dan Sunnahnya, boleh atau enggak. Nah gitu. Kalau mereka enggak, selalu pengen hajar, pengen kaya dengan cara menipu, enggak apa-apa, lakukan itu, menipu mereka. Dengan cara merampok, gak apa-apa, merampok mereka. Makanya banyak tuh film-film di barat itu yang merampok dan segala macam, biar cepat kaya katanya. Bagaimana standar amal perbuatan mereka? Ya, kapitalisme standar amal perbuatannya itu kemanfaatan, manfaat.
bisnisku biar besar. Nah, itu orang kapitalis itu memandang sesuatu itu kalau ada manfaatnya bagi dia, kalau nggak ada manfaatnya nggak akan dia lakukan. Nah, gitu, ya. Standar amalnya. Kalau sosialisme bagaimana? Sosialisme itu evolusi materi. Apa itu evolusi materi atau alat produksi? Jadi standar amalnya itu bagaimana dia memanfaatkan berbagai macam alat produksi untuk kepentingannya dia. Ya, untuk kepentingan dia. Jadi ada nanti, makanya dia juga berusaha bagaimana apa istilahnya itu, memperbaharui alat produksi, memperbaharui sains dan teknologinya mereka, karena terkait dengan evolusi materi. Dengan alat-alat produksinya itu harus lebih canggih. Agar apa? Agar manfaatnya itu bisa dia dapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam itu halal dan haram. Standar amalnya itu halal dan haram. Kalau halal dilakukan, haram berhenti. Nah, begitu. Ya. Kalau misalkan korupsi bagi orang kapitalis, itu bermanfaat. Lakukan itu. Contoh. Ketika di dalam anggota DPR disampaikan apa hukum alkohol. Jadi alkohol ini miras itu mau dilarang apa enggak? Coba kita lihat perdebatannya. Kalau perdebatannya di antara mereka mengatakan bahwa miras itu ada manfaatnya, itu jelas clear bahwa mereka menganut kapitalis. Jelas. Jadi yang penting ada manfaatnya. Mau merusak tubuhnya orang apa enggak peduli, yang penting ada manfaatnya. Kalau Islam, duit bukan manfaat atau tidak, tapi halal dan haram. Kalau statusnya sudah haram, enggak perlu didiskusikan, tidak perlu dimusyawarahkan. Kalau sudah haram, siapapun, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 1000 orang, enggak ngaruh. Haram tetap haram. Jadi kalau misalkan di DPR kita diskusi misalkan miras ini mau kita legalkan atau tidak? Kira-kira jenengan pendapatnya apa? Tidak. Kenapa tidak? Haram. Nah, sudah selesai. Tapi yang lain enggak. Ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? 1, bisa menaikkan pajak kita, sumber pendapatan bagi APBD atau APBN. Yang keempat, ini juga dibutuhkan untuk apa? Manusia pada saat orang Indonesia pada saat stres, dia butuh melampiaskan stresnya itu, butuh penyaluran, maka perlu miras dan segala macamnya. Itu manfaat-manfaat yang dibangun. Sebanyak apapun manfaat yang mereka jelaskan, itu semakin menunjukkan bahwa mereka itu orang kapitalis. Makanya umat Islam itu sama. Kalau jenengan sebagai umat Islam dikit-dikit nyari manfaat, keuntungan pribadi, itu namanya orang kapitalis. Kapitalis itu masih ada di melekat di kita. Nah, kalau nggak ada manfaatnya nggak akan datang. Manfaatnya aku kayak kemarin BBM aksi massa demonstrasi menolak kenaikan BBM. Oh, duitnya orang nggak ada. Dan berdiri kan. Begini ya, duitnya, biro. Sekitar 1.000, tambah sini lah, 10.000, ya sepakat. Itu manfaat, ini ada manfaat. Justru umat Islam ketika melakukan sesuatu standar perbuatannya halal haram, bisa jadi dia itu bukan mendapatkan sesuatu, bisa jadi dia itu berkorban sesuatu. Menolak BBM, dibayar, enggak, tapi tak mau potong duit. Kok bisa potong duit? Biaya transport promo berapa biayanya kan begitu. Durung ngajak uang yang banyak menemangan mungkin transportnya juga berkorban dia. Jadi untuk menjalankan itu bukan sisi kemanfaatan. Yang terakhir adalah kebahagiaan. Standar kebahagiaan orang kapitalis itulah kesenangan jasad, kesenangan badannya, tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya senang, ya. Nah, ini sama sosialisme. Tapi kalau Islam itu ridho Allah.
standar kebahagiaan. Kita itu bahagia kalau Allah ridho, loh. Beda sama orang sini. Aku senang, makan larang. Senang aja dia. Ya Allah itu pengajian gue Ustaz Haji di rusak standar di rusak. Untuk makan larang. Orang sekolah. Gak warak. Senang aja dia. Itu punya ridho enggak? Ridho. Jangan. Ini perbandingan akidah atau ideologi dari tiga ideologi, Islam, sosialis, dan kapitalis. Insya Allah itu penjelasan dari saya terkait dengan kepribadian Islam, bagaimana kepribadian kita dipengaruhi dua hal, yaitu akliyah dan nafsiyah. Kalau akliyahnya adalah akliyah yang Islami, nafsiyahnya yang Islami, maka akan muncul kepribadian yang Islami. Tapi kalau akliyahnya itu enggak Islami, nafsiyahnya juga enggak Islami, maka kepribadiannya juga enggak Islami. Kalau kadang-kadang Islami, kadang-kadang enggak Islami, bagaimana Ustaz? Itu namanya kepribadian ganda. Tahu kepribadian ganda? Tahu kepribadian ganda enggak? ACDC. Ngerti ACDC? Yo lanang ora, wadon ora, itu namanya kepribadian ganda. Kadang-kadang Islami, kadang-kadang enggak Islami, juga kepribadian ganda. Apa itu kepribadian ganda? Pada titik tertentu dia pasti akan stres. Kenapa stres? Karena tarik-menarik dua kepentingan. Ikuti Islam haram, enggak diikuti. Ngikuti Islam itu enggak boleh, haram. Begitu diikuti, ini ada bisa menyelesaikan masalah saya ini Ustaz. Ya apa ini? Bingung kepribadian ganda. Karena bingung itu kan stres. Jadi orang stres itu karena kepribadian ganda. Contohnya apa? Yaitu tadi contohnya waktu jenengan dulu waktu sekolah. Besok ujian, sekarang ngantuk. Terus gimana? Mau ujian, mau belajar, atau mau tidur? Mau tidur, besok ujian pengen belajar. Mau belajar, matanya ngantuk. Tapi dua masalah ini nggak selesai, tarik menarik. Akhirnya apa? Belajar nggak masuk karena ngantuk. Tidur kepikiran pengen belajar. Akhirnya apa? Nggak maksimal, nggak selesai. Terus bagaimana dengan kepribadian yang lain? Maka pada solusi yang kayak tadi itu harus ditetapkan. Tidur ya tidur, belajar ya belajar. Bagaimana caranya? Sampaikan. Kalau memang dengan pengen belajar, sampaikan ke tubuhnya itu. Aku pengen belajar pokoknya. Turunin kok baru belajar. Sudah, aku penting. Yang penting salah satu harus menang. Atau dibalik, saya pengen tidur besok pagi biar bisa fokus untuk belajar. Ya lakukan. Nah, bagaimana ketika kepribadian itu ganda antara Islam sama enggak Islam? Harus dimenangkan. Dipilih salah satu, tapi milihnya yang Islam, jangan yang enggak Islam. Contohnya, saya punya utang tadi, udah dikejar-kejar ini, terus dikejar-kejar orang selama 1 bulan ini sudah pusing. Ini ada yang namanya pinjaman online bunga kecil. Beda, dijupuk orang. Nek gak dijupuk aku wis disanggung wong ning ngarep utangku wis numpuk. Yang kedua apa? Kalau tak cukup ini riba. Piye kita? Bingung dia. Kalau dia bingung tidak memutuskan, stres. Pada kondisi itu kadang-kadang orang itu salah untuk memutuskan. Apa salahnya? Ustaz cukup ya. Urusan dosa kok ning urusan diri gitu. Umurku sik enom lho, matinya itu. Itu hal yang keliru. Di sini letak keimanan itu ada. Apa itu? Takwa. Apa itu takwa? Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi saya, jalan yang lurus, jalan yang baik untuk saya. Tolak. Begitu didatangin orangnya, ini domongnya aja baik-baik. Ternyata ketika disampaikan baik-baik, dikasih dengan orang itu mas apa-apa. 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ya. Kadang-kadang kita itu masalah itu lari.
Kita menghindari masalah. Kalau ada masalah kita sering menghindar. Betul apa salah? Saya sampaikan ya. Kalau ada masalah, jangan pernah menghindar. Kenapa begitu? Kata guru saya, karena dunia itu bulat. Kok bisa kan? Semakin jauh Anda menghindar, maka semakin dekat Anda ketemu dengan masalah Anda. Kok bisa kan? Itu bener kan? Kan bener, masalahnya ini sampai ini menghindar ini. Menghindar. Semakin jauh Anda menghindar, nah, ini kita meneng dulu maksudnya. Maka jangan pernah menghindar dari masalah. Jadi hadapi masalah itu. Ono sing nagih tekani. Jangan menghindar. Punya masalah dengan istri, langsung istrinya dilungguhne diselesaikan. Sama anaknya juga begitu, sama mertuanya juga begitu, sama temannya juga begitu. Jangan menghindar. Semakin jauh Anda menghindari masalah, maka semakin dekat, semakin ketemu Anda dengan cepat dengan masalah itu. Jangan dikit-dikit menghindar, dikit-dikit menghindar. Jadi orangnya jepot itu. Masalah itu untuk menaikkan level kita, makanya harus dihadapi, selesaikan. Jangan menghindar. Begitu menghindar ketemu. Coba debt collector, dihindari, mesti ketemu. Pernah mimpi ini enggak? Ketemu orang gila. Pernah mimpi ketemu orang gila? Saya itu berapa kali mimpi ketemu orang gila, tak hindari sembunyi di mana aja, tetap ketemu sama dia. Begitulah ibaratnya masalah ini. Kita sembunyi di manapun pasti akan ketemu sama dia. Dan logika yang kedua itu apa? Masalah itu kalau Anda nggak selesaikan, bukan selesai dengan sendirinya, enggak. Tambah lama tambah banyak masalahnya, numpuk. Makanya begitu ada masalah langsung diselesaikan. Nah, gitu ya. Jadi itu pembahasan kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Pak Tusul. Alhamdulillah, pembahasannya sangat berbobot dan sangat lengkap ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari peserta, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk bertanya Ustaz. Masalah nafsu, apakah ada bisa dibedakan? Mungkin ada nafsu baik, ada nafsu jelek. Kalau memang ada, mohon penjelasannya. Nah, itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau langsung dijawab? Oh, itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada tangan di mana? Di luar tangan apa? Boleh. Ini masalah seorang ayah tiri yang menafkahi anak, tapi bukan anaknya. Seorang ayah yang membiayai sekolah, terus hidupnya terus sampai besar. Terus itu hukumnya gimana? Di samping itu loh, katanya ada yang bilang nanti kalau sudah meninggal ya, amal balik dari ayah kandung dari si anak itu tadi akan menjadi intinya itu berbalik menjadi ke ayah yang merawat anaknya tadi. Nah, itu. Walaupun ayah dirinya itu ikhlas merawat, terus kasih makan, bayar sekolah, gitu. Kan intinya itu orangnya itu nikah, cinta yang sudah punya anak, tapi bapaknya nggak mau menikahi bapak kandungnya. Itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam.
Lagi? Enggak. Bosnya boleh tanya? Oh boleh. Jangankan bosnya, pemateri saya ini juga bisa boleh bertanya juga kan? Ya jadi gini, bahas masalah apa? Akliyah nafsiyah tadi ya. Kita lihat negara Jepang, contoh salah satunya. Dia tidak memiliki kepribadian Islam, tapi bisa dibilang tingkah lakunya Islami, kayak misalnya kebersihannya, terus tingkat korupsi yang rendah, terus juga tingkat kejujuran masyarakatnya. Bagaimana itu? Oke. Alhamdulillah. 3 dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain disimpan di sesi berikutnya. Maksudnya setelah saya jawab ya. Yang pertama, apakah ada nafsu yang baik? Apakah ada nafsu yang buruk? Kalau dari sisi pandangan dosa dan pahala, orang yang punya nafsu buruk itu kan belum dicatat sebagai dosa. Jadi punya nafsu, dorongan, keinginan yang buruk. Apa itu misalkan? Aku ini pengen makai tonggoku, kecamas karena macam. Selama itu belum dilakukan, maka Allah belum mencatatnya sebagai dosa. Jadi ada nggak nafsu buruk? Ada nafsu buruk. Ada nafsu baik? Ada. Nah, contoh misalnya, aku pengen sedekah. Misalkan ya, pengen sedekah 200 juta. Tapi kok dianggap aku ria? Terus kasih bola. Itu nafsu yang baik, tapi nggak jadi. Ketika Anda memiliki hal yang seperti itu, maka paksalah untuk melakukannya, meskipun tidak ikhlas gitu. Aku beli sedekah 100 juta, kok dianggap aku ria? Gitu kan? Kerja guys, gak jadi. Gak usah berpikir begitu. Jadi berpikirnya begitu. Aku tetap akan sedekah 200 juta meskipun dianggap ria. Nah, gitu ya. Jadi kata tapinya diganti kata meskipun. Aku mau datang pengajian, tapi hujan, gitu. Kan gitu. Beda dengan diganti kata tapi diganti meskipun. Saya mau datang pengajian meskipun hujan berangkat. Aku datang ke pengajian tapi hujan, nggak situ. Karena frase yang diletakkan setelah kata tapi itu pengaruhnya gede. Itu yang menentukan. Saya ini cerdas, alim, pendakwah, banyak ilmu yang sudah saya kuasai, lulusan S1, S2, tapi nganggur Pak. Sing ditonton mertuanya saya terakhir nganggur. Makanya diwales. Balik piye? Saya ini nganggur Pak, tapi IP nomor 1 saya ini. Lulusan terbaik, S3, S1, S2, soleh juga, hafal beberapa hadis dan Al-Quran, semuanya bisa, pendakwah juga, aktif juga. Nah, itu disebutnya nganggur tapi. Nah, gitu. Nah, maka ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Kan dorongan orang itu kan macam-macam kan begitu. Kadang-kadang ada dorongan yang tadi yang negatif, yang buruk itu ada. Kayak tadi pengen bunuh orang, pengen ngeplak orang, pengen nempelin orang, mesti ada aja. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita di pinggir jalan, terus di belakang kanting terus, kadang-kadang motor parkir pinggir, dilangsung jaga, apa gue? Nafsunya kan pengen nyikat kan begitu, tapi mikir kan begitu. Apa ya boleh ini? Ngumpul orang kan nggak boleh dosa ya. Akhirnya begitu standar. Nonton begini Mas. Assalamualaikum. Standar balik. Kan begitu ya.
Jadi ada nafsu buruk, ada nafsu yang baik. Makanya nanti akliyahnya itu yang menentukan nafsu buruk apakah itu dilakukan atau tidak, nafsu baik apakah itu dilakukan ataukah tidak. Gitu. Apalagi ada setan selalu membisiki yang buruk-buruk itu. Jadi nggak mungkin baik terus. Itu. Apalagi dalam Quran surat An-Nas itu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan jin dan manusia. Kok bisa jin dan manusia? Dari godaan jin dan manusia yang terkutuk. Jadi jin itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau jin yang tidak terlihat, ya itulah jin. Kalau jin yang terlihat, itulah manusia. Contohnya ya kan begitu. Contohnya, begitu mau berangkat ngaji, ketemu jin saya nggak terlihat. Apa kok ngaji? Kau usah ngaji, nggak tahu apa ngaji. Kau usah ngaji. Mending turun ngomong turun. Telinganya begitu. Akhirnya kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak. Begitu berangkat lewat keluar dari rumah. Halo Pak Budi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu tangganya. Mau kemana Budi? Ngaji. Lebani. Halo Budi. Bengi ngaji. Apa ngaji ngene? Kok ustaz ae. Ini dari godaan jin dan manusia nih yang tertutup itu maksudnya kan begitu. Kau usah ngaji. Ketemu sama orang begini. Alah, gini. Iki lho saudara ini kene, ayo semua bareng atau bareng ning kene ngaji menisuk si ono gitu. Ngajine ben apa sih? Ben Sabtu ta? Nggih, ben Sabtu. Ben Sabtu ono. Bolos pisan. Bisa ngobrol. Nah, itu godaannya manusia. Kok tahu ustaz ngaji usah gitu. Alah. Paling ditulis apa disampaikan surga. Ustaz belum pernah mlebu surga. Bener juga Ustaz belum pernah mlebu surga kan gitu. Sekarang tanya aja. Sampai ini mlebu surga dhisik tak apa atau mati cepet-cepet. Karena syarat masuk surga itu harus mati kan begitu. Pengen cepet tak kok. Ya. Akhirnya gak situ. Itulah godaan manusia. Ya ada yang berbisik, ada yang manusia. Sama kayak begitu. Kadang-kadang di antara kita sok-sok sampai kita itu jin yang terlihat. Jin yang terlihat sosoknya itu manusia itu. Hati-hati. Tapi ngomongnya dalam dada. Ojo disampaikan di depan orangnya. Wah, kowe iki jin kowe iki. Ane itu ngoyo-ngoyo aku kamplang langsung. Cangkemmu ngaji gak bener. Kok mosok aku diomongin jin desa. Ya Allah. Ya Allah lindungilah aku dari godaan jin dan manusia. Ini banyak godaan itu. Sifatnya yang bisik-bisik dan sifatnya yang di depan kita. Sama kalau jenengan punya punya keinginan yang bagus. Saya ingin punya omset di bisnis saya 1 triliun. Halah, nonton-nontonan. Itu kok dia gak pernah sekolah, kalau gini oman yang pojok kampung ya, pengen jadi pengusaha sukses. Nah, itu jin dari golongan manusia kan. Yang nggak pengen lihat saudara itu berhasil baik. Jadi kalau ada yang menyerukan kebaikan, itu jangan dihalangi, jangan direndahkan. Justru harus dimotivasi, didorong. Mantep, bagus kamu itu. Meskipun anak kampung tak punya visi yang luar biasa. Jarang anak kampung yang punya visi kayak kamu. Saya doakan semua kamu sukses, berhasil, sehingga bisa membawa keberhasilan untuk kita semuanya. Bukan malah direndahkan. Nonton potongan SD gak lulus, oman yang kampung manganane telo, pengen omset miliaran. Nonton aja nonton. Ngojo. Gak potongan kowe ngono. Apalagi misalkan kita masih muda. Wah, sik piye ngono. Kene sing berpengalaman dhewe, golek duit itu susah, ngerti ora kowe. Itu kayak gitu jangan didengerin, Pak. Itu golongan jin yang terlihat. Ini ada bisik-bisik juga, ada yang
Nah itu maka pertanyaan pertama, apakah ada nafsu yang buruk? Ada nafsu yang baik? Ada. Pertanyaan kedua, ada seorang laki-laki menikah dengan wanita dapat bonus anak, kan gitu ya? Janda lah, jandanya ini sudah cerai sama suaminya dan suaminya tidak mau menafkahi anaknya. Tapi suami yang baru ini yang menafkahi anaknya, yang beri makan, yang membesarkan, yang menyekolahkan dan yang lain-lain. Nah sekarang saya tanya, anaknya lanang atau perempuan? Kita tanya perempuan mikir. Laki-laki dan perempuan sudah balik apa belum? Ya kan ininya itu merawatnya habitnya besar. Iya saya tanya, pada saat dia itu nikah sama laki-laki tadi itu, posisi anaknya itu sudah balik atau belum? Belum. Masih kecil. Karena begini, anak yang sudah dewasa yang sudah bisa menghidupi kehidupannya dia, orang tuanya nggak wajib ngasih nafkah dia, menurut masalahnya. Bapaknya orang tua sudah misalkan nggak menafkahi dia kan begitu, karena dia punya kewajiban sendiri. Maka itu saya tanya dulu, ojo-ojo anak, dia sudah punya istri kan, sudah punya anaknya itu tadi sudah punya istri, sudah punya anak juga. Gitu. Ya lain urusannya, mau ceritanya kan. Makanya dipastikan dulu. Ya. Bagaimana dengan bapaknya seorang ayah yang bercerai? Gini ya, jadi laki-laki itu gak enak. Kenapa gak enak? Ya itu tadi. Kalau dia menikah punya anak dan dia bercerai, dia masih punya kewajiban untuk apa? Menafkahi anaknya sampai anaknya itu bisa mandiri. Wajib itu. Sedangkan kepada ibunya dia hanya memberikan uang iddah. Jadi setelah cerai baru masa iddah selama 3 bulan. Nah, itu kan dikasih katanya. Kenapa? Karena setelah masa iddah wanita itu bisa nikah lagi, bisa dinafkahi orang lain di wanita. Dan selama iddah itu kan nggak boleh dinikahi oleh laki-laki lain, maka harus dinafkahi. Makanya bercerai itu nggak enak. Sengenah itu apa? Dia nikah mana ya? Lumpur dinafkahinya itu kan, betul nggak ya? Daripada dicerai tapi tetap nafkahi kan gitu. Ya mending tetap dinafkahi dan nambah kan begitu. Karena gak enak jadi lanang gitu ya. Itu usul saya. Jadi laki-laki itu menurut saya daripada kamu bercerai mending nambah. Nah, iya gak apa-apa usulan saya. Daripada dicerai mending nambah. Pengen cerai 3 kali saja, itu nambah dulu. Nek wis mufakat piye ta? Nek baru cerai situ, nambahne siji. Jadi bapaknya punya kewajiban untuk menafkahi anaknya itu terus sampai anak itu dewasa, bisa menafkahi dirinya. Ya, dewasa. Nafkahi. Kalau dia tidak menafkahi anaknya, maka bapak itu akan berdosa. Berapa tolak ukur nafkah? Ya semampunya dia. Misalkan kalau dia mampu 10 juta per bulan, dia 10 juta mampu. Sekali gajinya per bulan 50 juta. Nafkahi anaknya 10 juta kan enggak orang tua 10 juta enggak. Sekarang kalau punya gajinya bapak itu 1 juta, dia nafkahi sama pun yang penting anak ini ketika dinafkahi itu kebutuhan makannya dia terpenuhi, kebutuhan sekolahnya dia terpenuhi. Itu aja. Wis ta yo sing sabar. Mangan iwak tempe karo sambal korek ya. Begitu. Sekali mangan 7.000 kan begitu. Sekali 7.000 sedina
juta mereka laku kan gitu. Bagaimana dengan suami yang baru? Suami yang baru yang menafkahi istrinya, dia juga menafkahi anaknya. Lalu anaknya tetap dinafkahi, tetap dibesarkan. Ikut duduk anak wawa agar menafkahi, bukan bisa begitu. Meskipun bukan jalur biologis, tapi dia tetap jadi anak. Kenapa? Anak itu selamanya akan jadi mahram. Jadi mahram permanen sifatnya. Maksudnya mahram itu permanen itu begini. Kalau dia punya anak perempuan, bapak yang sudah menikah sama ibunya, itu tidak akan pernah bisa dinikahi oleh anak perempuan. Atau kalau misalkan anaknya itu dari pihak bapaknya nikah dengan perempuan, maka anaknya itu tidak akan pernah bisa menikahi ibunya, meskipun bapaknya sudah meninggal, meskipun bapaknya sudah bercerai, nggak bisa, karena itu sudah permanen jadi. Maka dia itu tadi menurut saya, dia itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi membesarkan dia. Nah pertanyaannya, masalahnya ada di mana? Amal baiknya bapak kandung dialihkan ke bapak yang baru yang iya enggak. Ya enggak bisa begitu, kewajibannya tetap melekat pada diri dia. Gitu. Kewajibannya itu pada bapak kandungnya, bukan pada bapak dirinya, kan begitu. Ya tetap meskipun itu sudah dinafkahi oleh bapak dirinya, kewajiban bapak kandungnya tetap berlaku. Pindah-pindah langsung tetap dilakukan sampai dia dewasa. Nasab kepada bapak kandungnya itu akan tetap lestari. Maksudnya tidak, kalau sudah meninggal, maksudnya amal baik kan sudah dirawat, dibiayai sekolahnya, terus amalnya bapaknya kandung itu, apakah bisa menjadi ke bapak yang membesarkan tadi, yang perawat tadi? Maksudnya amal baiknya apa? Amal baik itu gak berpindah-pindah, dua-duanya dapat. Iya, bapaknya yang sudah membesarkan dia, yang sudah bersama istrinya melahirkan anak itu, ya dia tetap ada amal soleh yang dilakukan anak yang soleh itu pahalanya tetap akan mengalir ke orang tuanya, kan begitu. Meskipun orang sudah meninggal, tetap ke sana. Bukan beralih ke bapak tirinya, enggak, tetap jalur ke sana. Perkara bapak tirinya membesarkan dia dapat pahalanya juga, dan pahala juga mengalir ke bapak tirinya juga. Jadi dua-duanya dapat, bukan beralih ke salah satunya. Nanti kalau kurang jelas ditulis, lengkap sih jelas kronologinya, baru nanti dibahas. Atau pelakunya suruh kesini langsung. Mereka isi jauh. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan juga kan tadi. Masalah akliyah nafsiyah. Kenapa? Jepang. Kenapa orang Jepang yang nafsiyah dan akliyahnya itu enggak Islami, tapi perilakunya baik? Kenapa umat Islam yang akliyahnya Islami, nafsiyahnya Islami, perilakunya kok enggak baik? Pernyataan yang kedua salah, pernyataan yang pertama itu salah. Ada dua pernyataan yang salah. Kalau pernyataannya salah, berarti pertanyaannya salah. Belum dijawab? Belum. Dijawab kamu. Kalau orang itu akliyahnya Islam,
perilakunya itu baik, pasti, nggak mungkin tidak. Kalau perilakunya nggak baik, itu berarti akliyahnya itu nggak Islami, nafsiyahnya nggak Islami, jadinya buruk. Menurut, adakah orang yang menjalankan hukum syariat Islam kemudian dikatakan buruk perilakunya? Ada nggak? Ada nggak? Makanya kan begini, di dalam kitab Nizamul Islam dan bagian yang akhir, ya, zaman ulama dulu itu nggak ada ulama yang menulis kitab tentang akhlak, itu nggak ada. Makanya mohon maaf, saya itu kurang setuju dengan beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Islam itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ibadah, akidah, dan akhlak. Menurut saya ya ibadah sama akidah saja, nggak ada akhlaknya. Loh, kenapa kok nggak ada akhlaknya? Jadi kenapa ulama-ulama zaman dulu, kalau jenengan teliti, itu nggak ada kitab-kitab yang ditulis ulang oleh ulama-ulama zaman dulu terkait dengan akhlak, itu nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena akhlak itu sebagai manifestasi perwujudan akibat dari sebab apa? Sebab seseorang menjalankan hukum Islam. Contoh, kata Allah, bersikaplah kamu jujur. Dia dalam rangka menjalankan hukum Islam, jujur. Ketika dia jujur, sikapnya baik, akhlaknya baik kan? Jadi apa? Karena dulu umat Islam itu terikat dengan hukum Islam dan menjalankan syariat Islam, makanya akhlaknya itu baik. Loh, sekarang kok muncul tentang pembahasan akhlak? Nah, itu macam-macam memang. Dari mana? Salah satunya dari barat. Apa itu dari barat? Satu, mereka mengatakan bahwa dengan akhlak yang baik akan membuat kebangkitan sebuah bangsa. Ini klaim yang keliru. Kenapa klaim yang keliru? Ya tadi, Swiss, Jepang bisa jadi itu perilakunya baik, tapi nggak bangkit jadi negara yang hebat juga enggak, terus biasa aja. Satu. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Rasulullah itu diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Oh, itu benar, salah. Apa enggak salah, itu benar. Tapi akhlak itu adalah akibat dari sebab apa? Dari sebab orang menjalankan hukum syariat Islam. Neng tonggone kudu api, neng wong tuane kudu berbakti, neng istrinya kudu memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami. Di tengah-tengah masyarakat dia baik menghormati masyarakat. Karena apa? Karena itu perintah agama. Bukan semata-mata untuk menjalankan kebaikan itu sendiri. Beda dengan zaman sekarang. Di bisnis-bisnis itu kan banyak orang disebut perilakunya baik, integrity, disiplin, komitmen. Di Papua bahasa begitu. Ada namanya core value, pernah dengar kan? Ya. Jadi itu ditulis ini. PTA, disiplin, integritas, apalah misalnya begitu. Itu kan dalam rangka memperbaiki dirinya karyawan kan begitu. Kenapa sih di perusahaan itu antum itu disuruh disiplin, berintegritas? Itu kenapa? Biar kinerjanya naik. Kalau kinerjanya naik, produktivitas itu meningkat. Ketika produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan itu bertambah. Itu tujuannya, bukan untuk menjalankan syariat Islam. Jadi nggak ada ceritanya, wahai karyawan, berlakulah jujur karena Islam mengharuskan Anda untuk berlaku jujur. Jujur, disiplin, komitmen. Kenapa? Biar produktivitasnya usaha, biar untungnya lebih gede. Jadi sampai itu karena selama ini mungkin malas segala macam, produktivitasnya turun, keuntungannya turun, lalu disuruh naik. Kenapa orang kaya-kaya itu banyak sedekahnya? Itu bukan semata-mata perintah karena sedekah, Pak. Ada yang karena apa? Biar nggak digarong orang. Gitu loh. Jadi tetangga kanan kiri itu bisa dikain. Apa tujuannya? Kalau ada orang berbuat buruk ke rumahnya dia, kok harus dibelani, Pak. Tujuannya kui-kui. Kadang-kadang itu begitu juga. Kenapa
menjalankan syariat Islam, bukan orang Islam kan? Tapi kepribadiannya baik kan? Siapa bilang kepribadiannya baik? Nah itu teknologinya maju, itu aku lihat satu sisi. Saya ngerti nggak di Jepang itu produksi film porno berapa sih dunia? Angka bunuh diri ada berapa di sana? Orang stres di sana ada berapa? Terus orang workaholic nggak nikah itu ada berapa? Pertanyaannya itu apa dan berbanding-banding lain. Kalaupun di satu sisi mereka baik, itu karena ada manfaatnya. Kapitalis itu begini. Apa manfaatnya? Itu untuk produktivitas mereka. Biar ekonomi mereka itu naik, tumbuh. Tapi bagaimana dengan perilaku yang lain? Akhirnya apa? Orang karena kerja terus, disiplin tinggi kan begitu ya, kinerja baik, kerja terus, nggak mau nikah, pengennya foya-foya, mabuk segala macam, bahkan aku terjadi tadi pornografi, pornografi banyak sekali di sana. Karena itu dampaknya. Wes, koron di mana sih disebut? Aku tak jelas nih. Bagaimana dengan Islam? Islam itu ya kita disuruh baik karena ketundukan kita kepada Allah, bukan karena kinerja, tapi karena Allah. Kalau kita berbuat baik mengikuti perintah Allah, maka seluruh lini kehidupan kita itu akan meningkat, jelas. Makanya saya sampaikan tadi, hal yang membuat kita bisa bangkit itu apa? Dengan memperbaiki kepribadian kita. Kita ini nggak punya kepribadian yang baik, makanya umat Islam nggak bisa bangkit-bangkit. Kalau kerja misalkan nggak jujur lah, gitu. Ya semua asas manfaat mungkin begitu. Makanya apa? Kembali kepada Islam, kembali kepada Islam. Bagaimana kita terikat dengan hukum Islam? Kalau kita terikat dengan hukum Islam, pasti akan dikatakan akhlaknya baik. Ayo sekarang saya tanya, kebaikan apa yang tidak diminta oleh Islam, tidak disuruh oleh Islam, tidak diperintahkan oleh Islam? Coba sebutkan. Islam itu membuat kita baik. Itu sampai bagaimana nyisir rambut, memgunting kuku. Agama lain ono tak sih? Gak ono. Ideologi lain ada tak kayak begitu? Gak ada. Bahkan motong kuku aja itu ada urutannya, dari telunjuk geser di sini baru ibu jari. Aturan nggak sembarangan motong ibu. Kita disuruh mandi. Orang Barat itu jarang mandi. Yang penting pakai parfum, cacos semetok beres. Jarang mandi. Lihat di film-film Barat itu, sok TV sambil nyetir mobil. Islam itu budayanya ada seperti itu. Makanya ada orang Barat itu ya kalau kita deketin baunya tuh, kalau istilah orang Jawa itu lebus, langur, apa? Dari sisi kebersihan kita sudah mandi, ada mandi besar, ada mandi kecil. Coba orang Barat ada mandi besar, mandi kecil? Gak ada. Mandi besar, mandi kecil. Suruh pakai wangi-wangian, begitu. Perempuan nggak boleh pakai wangi-wangian, laki-laki boleh pakai wangi-wangian. Makanya menurut saya itu justru yang bersolek itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, kok balik lah yang begitu? Ya, kita boleh, kalau perempuan nggak boleh bersolek, tabarus nggak boleh. Kalau kita nggak ada tabarus kan begitu. Tapi masalahnya kalau kita sering bersolek kan jadi lebay. Jadi negara lain itu pun kalau perilakunya itu baik, saya yakin tidak semua aspek dalam perilakunya itu baik, hanya hal-hal tertentu saja. Satu. Yang kedua itu karena ada sebuah manfaat selain manfaat apa istilahnya untuk umat manusia itu sendiri. Contohnya ekonomi. Kalau ini kan untuk kebaikan kita sendiri. Itu. Yang ketiga, yakinlah hal-hal seperti itu sifatnya tidak akan pernah langgeng.
pasti ada naik dan turunnya. Tapi kalau kepribadian Islam itu ditancapkan dengan akidah Islam, insya Allah ini akan baik terus selama akidah Islam itu digenggam erat oleh umat Islam. Dijawab. Monggo, ada komentar atau ada pertanyaan lain silakan. Saya kasih satu kesempatan lagi, mungkin ada yang mau tanya. Melenceng dari topik. Pernah terdengar di sosial media kalau ada ungkapan kalau seorang wanita melahirkan anak perempuan dari hasil di luar nikah, nah itu sebagai ayah tidak boleh menjadi wali. Itu mohon penjelasan kebenarannya. Kalau nikah, kalau ada hubungan di luar nikah melahirkan anak, terus bapaknya tadi itu tidak boleh jadi walinya. Pertanyaan itu jadi walinya sopo? Wali hakim. Saya tanya dulu Bapak. Satu, setelah begitu itu ditinggal apa nikah? Kalau nikah, yo bapaknya. Hubungan angke, terus nikah, ini bapaknya. Kenapa? Anaknya hasil duluan nikah. Iya, anaknya yang duluan nikah, tapi apa sih? Bapaknya menikah sama ibunya kan? Seingat saya kalau dia menikah begitu, dia tetap jadi walinya. Kak, mari jadi rupiah perempuan. Kalau Ustaz Ajis dulu kan gak boleh jadi wali. Nah mungkin itu tadi kalau bisa bagaimana? Nanti coba saya cek lagi ya. Seingat saya kalau begitu terus nikah gitu, tetap seingat saya. Tapi kalau misalkan enggak menikah lagi, cuma nanti saya cek lagi ya. Saya cek lagi untuk memastikannya, khawatir salah juga dengan begitu. Nah, ada sebenarnya kemarin itu ada materinya lah. Insya Allah tidak bisa buka minggu depan ya PR ya. Tulis nih. PR-nya Ustaz Haris ada pertanyaan. Tapi harus dibuka. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti dipaksa jawab salah juga kan. Enggak ada? Oh, oke, wow. Tadi dengan membahas sedikit masalah pinjaman. Saya punya teman, dia itu koordinator terus join sama PT. Sekarang tiap PT ada CSR-nya. CSR-nya itu ngasih ke koordinator itu kisaran 200 sampai 300 juta. Nah itu di kesepakatan petani itu dipinjamkan ke petani tapi tanpa riba. Tapi ada biaya adminnya pinjaman 10 juta, adminnya 30.000. Apakah itu dikatakan riba? Oke. Pinjam meminjam ada biaya administrasinya. Kalaupun ada biaya administrasi, itu sifatnya benar-benar administrasi. Ya, nggak boleh ada
30.000 itu sebenarnya lebih, nah itu berarti ada kemanfaatan. Jadi yang dimaksud dengan administrasi itu ya benar-benar administrasi yang timbul. Contoh, uang ketika ditransfer itu kan pasti dipotong. Nah, yang begitu ya nggak apa-apa. Potong kan. Ya benar-benar administrasi. Tapi kalau administrasi itu ada keuntungan, itu yang tidak boleh. Kan begitu. Ini sudah ditetapkan administrasinya sekian. Pertanyaannya itu wajar atau tidak? Kan? Kalau memang itu wajar, ya tidak apa. Kalau nggak wajar, tidak boleh. Nah, karena gini, riba itu yang penting ada kemanfaatan itu. Jangankan 30.000, kalau ada kemanfaatan selain uang saja, itu termasuk riba. Contoh, misalkan saya sama Mas Anto. Mas Anto ini mau kampung. Dia di wedhus. Mas Anto, lagi napa Mas Anto? Iki lho. Ngeret suket. Dia wedhus sama Mas Anto. Duit. Piro? 10. Oh, 10. Wis, enak Mas Anto. Aku pinjem duite yo. Kakake 3 juta. Ben aku sing arep ngurus sisa. Begitu aku ngaret entuk suket saksa tak kayaknya Mas Wanto, aku pinjam duitnya Mas Wanto. Suket itu kemanfaatan riba. Ada hadisnya. Jadi nomor suket saksa itu riba hukumnya. Coba ada duit 30.000, suket saksa. Tak pinjam duitnya ya. Iya, ini saya kasih kangkung saya iket riba itu. Ternyata Mas Wanto sekarang bukan peternak kambing, pengusaha. Nah, contoh ini duitnya Giopo, Allah tak modal piro 3 juta, tenang 3 juta, kok tak traktir kopi bareng kita, kopi meskipun segelas riba. Jadi gak boleh minjem duit kemudian ngasih kelebihan, itu gak boleh. Meskipun kelebihannya itu rumput, meskipun kelebihannya itu kopi secangkir, traktir makan, atau misalnya ketemu sama Mas Wanto, Mas Wanto, pas ngarit orang, ngaritnya ternyata harus mari. Aku minjem duitnya, piro 3 juta, Giopo gitu, yus gampang, tenang aja Mas, boleh tak bonceng yang mau pakai riba. Kalau itu misalnya ingin membalas kebaikan itu tanda terima kasih, tanda terima kasih ya. Kan habis ditolong gitu kan. Misalnya kan ada mau dimasukkan kerja kan, sebenarnya balas kebaikan. Kita harus bedakan mana hutang piutang, mana akad yang lain. Ustaz, aku dilebokne kerja Ustaz. Ya. Dilebokne kerja itu bukan hutang piutang Pak. Ya itu kan hutang budi Pak. Itu lain perkara hutang budi. Jangankan hutang budi, hutang wawan, hutang budi, hutang agus, hutang sama mana kayak. Jadi di dalam Islam itu ada qardun, ada dain. Penjelasannya itu begini. Kalau kita meminjam sesuatu yang jelas ukurannya, uang emas, maka tidak boleh ada kelebihan. Kenapa? Karena di dalam Islam hutang piutang itu masuk dalam takaful, bab tentang tolong-menolong. Tolong-menolong itu tidak boleh ada kemanfaatan di dalamnya. Kalau tolong-menolong itu ada kemanfaatan di dalamnya, rusak tatanan masyarakat ini. Karena setiap orang nolong pasti minta kemanfaatan. Makanya kapitalisme itu merusak tatanan kehidupan kita. Kenapa? Karena semuanya diukur dari tolak ukur
sifatnya manusia, human being itu nggak ada. Tolong menolong nggak ada. Orang kecelakaan, jebret pinggir jalan, tolongin, kasih minum, dirawat, terus segala macam, diantarin ke rumah sakit. Begitu dia sadar, ngomong, Pak, tadi yang nolong itu saya ketinggian dengan kecelakaan, saya yang bersihin, saya kasih minum, saya ini ya, udah sekarang 10 juta. Langsung mati oleh Pak. Jenenge nolong itu nggak usah ada kemanfaat, nolong ya nolong, namanya nolong, nggak ada kemanfaatnya kita harapkan, nggak ada. Nah, di dalam Islam utang piutang itu dalam rangka takaful itu tolong menolong, sehingga tidak boleh ada kemanfaatan di dalamnya. Meskipun rumput, meskipun kopi, meskipun itu diantarin, meskipun itu makanan, nggak ada. Utang itu utang, wes mari, karena sifatnya mau nolong. Nah, kalau manfaat tidak tolong orang, manfaatnya apa ku pahala gitu loh. Jangan semuanya diukur dengan materi, semua diukur materi. Kapitalis ibu, jadi diukur kapitalis sudah masuk dalam diri Anda. Tidak begitu, nggak boleh. Saya kan dimasukin kerja, itu bukan hutang piutang, itu hutang jasa, ya hutang jasa. Habis itu orangnya dikasih apa, ya boleh, bisa sebagai rasa terima kasih juga nggak apa-apa. Ya kayak begitu nggak boleh. Tapi ada sesuatu yang itu boleh dikembalikan dengan lebih baik. Apa itu? Utang emas, nggak bisa. Utang emas 15 gram, ya harus balik 15 gram. Enggak ada masalah harga, emas itu. Saya menolak apa? Utang wedus. Mas Wanto, kan wedusnya sepuluh. Tak utangnya situ. Tak utangnya situ. Begitu saya hutang, saya besarkan sampai dia beranak. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembalikan ke tetangga? Kudu Pak Solo, harus sama persis utang. Ya orang iso. Wedus dibaliknya sama persis itu yang ceritanya. Kelaminnya, usianya, berat badannya, bentuk badannya, bulunya, kan iso dibaliknya persis, betul nggak? Nah, maka itu kata Rasulullah, kembalikan dengan lebih baik. Mungkin luwe gemuk, luwe kembrot, usianya lebih tua, itu dibalikan, nggak apa-apa, itu ada kelebihan Ustaz. Nah, itu kelebihan yang dibolehkan karena ukurannya nggak jelas tadi. Tapi bagi sesuatu yang ukurannya jelas, harus sama persis mengembalikannya. Makanya dari itu ada order, ada dain. Ya, yang hutang tadi, hutang dengan materi yang kalau udah jelas, uang, emas, itu jelas. 15 gram, balik 15 gram. Ya. Utang 10 juta, harus balik 10 juta. Ustaz, saya hutang 10 juta waktu tahun 1945. Sekarang 2020. 10 juta segala apa-apaan Ustaz. Justru mau 10 juta, ya 10 juta. Gak iso diwalak-walik, gak iso. Pinjamnya emas 10 gram tahun 1945. Sekarang bagaimana Kak? Ya tetap kembalikan 10 gram. Harga emasnya sudah naik berlipat-lipat. Gak ada urusan emas 15 gram bayarkan 15 gram. Gak ada, mau kalau apa gak bisa. Makanya kadang-kadang orang itu gak mau minjamin uang, itu gak mau. Pengennya tak kayak emas saya. Tak pinjemin emas, terserah mas yang betul bawa terserah. Untuk menjaga nilainya. Ya gak apa-apa, terserah. Kalau memang mau minjemin emas dan yang dipinjemin mau, ya gak apa-apa. Tapi seperti benda-benda seperti tadi itu gak bisa. Makanya bahasanya kan beda. Pinjam, utang itu sebenarnya dua makna yang berbeda. Namanya pinjam, pinjam terus dibalikin. Nah, ya nanti aja lah ya. Kayaknya enak Nah, untuk hal-hal yang tadi seperti enggak kalau ukurnya yang enggak jelas tadi, itu boleh dikasih kelebihan, enggak apa-apa. Justru memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan yang lebih
kambing itu dipinjam. Wes balik aku dulu ya, kan golek kambing sing sama padha persis ora iso. Ini ceritanya emang difotokopi. Enggak bisa. Motormu ya tak pinjam. Misalkan motornya apa? Motornya Honda Vario tahun 2020 dipinjam. Ya pinjam, maksudnya dipinjam itu diutang, bukan dipinjam di tuku ngombe lo bukan, diutang maksudnya dipinjam itu diutang. Ya, monggo silakan. Begitu dikembalikan, iso nggak kembalikan foto persis bentuknya koyo ngono, kilometernya koyo ngono, warnanya koyo ngono, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, karena nggak bisa maka dikembalikan yang lebih baik. Kenapa? Dimas tak balikan Vario tahun 2021 tahun ini ya. Kilometernya mas, sing kono ini kan 10.000. Iki kilometer sik 5. Nah, wingi ning kono mas, servisnya wis ping 3. Iki sik sepisan. Sik anyar. Itu lebih baik, enggak apa-apa. Karena nyari yang sama persis enggak bisa. Sampai rambutnya rontok ya guys. Makanya harus yang lebih baik. Tapi kalau yang ukuran jelas ya harus. Enggak bisa. Itu begitu. Ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan beliau, bagaimana dengan administrasi? Ya boleh administrasi, tapi hanya sebatas administrasi. Nggak boleh ada keuntungan berlebihan, nggak boleh. Kadang-kadang orang itu berkedok administrasi, itu untung akeh. Pelong-pelong dan bagi saya nggak logis. Kenapa nggak logis? Perusahaan besar mengeluarkan CSR, administrasinya ditanggung oleh petani. Menurut saya nggak logis sekali. Apa itu nggak logis? CSR itu kan apa? Customer Social Responsibility, kan begitu? Tanggung jawab sosial kepada customer atau masyarakat di sekitar perusahaan, kan begitu? Masa rugi 30.000 dienggo administrasi ora gelem ngono ceritane. Itu CSR abal-abal bener. Kalau sampai nggak mau nanggung perusahaan itu, justru saya hal kayak gitu harusnya ditanggung oleh perusahaan. 30.000 kecil, nama baik perusahaan CSR itu gimana nama baik ya? Ya 30.000 bukan yang petani ini, ya Allah pelit banget gitu. Dalam hati saya sebagai petani, pelit banget. Masih pinjam tanpa bunga tapi administrasinya di kita yang tanggung. Itu kalau saya jadi petani bilang begini, Pak, kalau mau sedekah mau beramal mau niat baik, itu sekalian Pak jangan nanggung Pak. Terus kalau bunga administrasinya gini dipun bayar 30.000 cungil tenan Pak. Terus harus dibebaskan aja lah. Iya, 30.000 keluarkan aja loh. Misalkan CSRO misalkan 120 juta, yang dibagikan itu 119 juta, yang 1 juta itu administrasi udah berikan itu. Jangan kita suruh nanggung. Ibaratnya toh itu jelas laporan di perusahaan administrasi, bukan dikorupsi oleh petaninya. Ya gitu. Tapi pada dasarnya kalau ada administrasinya, ya benar-benar administrasi yang nggak ada masalah. Yang sudah terlanjur utang bank, satu tobat Pak Insaf, tolong dihentikan Pak dan segera dilunasi. Kenapa? Riba itu Pak, riba kan Pak dosanya Pak kan begitu. Riba itu satu dosa besar. Yang kedua, riba yang paling kecil itu sama dosanya itu sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Dosa riba yang paling kecil itu sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Baru ngerti aku Ustaz. Nek ono ayate ono dalile ono kae ada. Terus piye Ustaz? Tobat. Kenapa? Karena bagi Allah kan juga ada sejarah. Barang siapa yang bertobat, maka pokok hartamu itu untuk kamu. Yang lalu itu urusan Allah.
Sebenarnya apa? Disesat. Ya, ya apa cara menyelesaikannya Ustaz? Ada pakarnya itu masalah itu. Bagaimana bisa bernegosiasi agar yang dibayar cuma pokoknya saja, bunganya nggak boleh bayar. Ya apa caranya? Iya, begitu ya. Sudah punya pengalaman. Jadi masalah negosiasi dengan orang bank itu serahkan sama beliau. Ini tolong menolong ya, tolong menolong. Bukan utang piutang, bukan. Dan ini jasa. Jadi boleh traktir kopi boleh, ya. Karena bukan utang piutang. Nanti tolong aku negosiasi karo bank. Mungkin Pak, tak tokoknya kopi boleh, karena itu bukan utang piutang. Ya nggak boleh itu utang piutang Pak. Sehingga kalau riba itu utang piutang. Kalau minta tolong begitu ya Pak. Gitu ya. Alhamdulillah ya, kalau ada pertanyaan dicatat di handphonenya, minggu depan kita bahas insya Allah. Siap kita lanjutkan minggu depan? Ya. Insya Allah kajiannya akan kita lanjutkan minggu depan lagi. Terima kasih itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga terjawab pertanyaannya, kecuali yang tadi yang utang satu tadi ya. Oh ya. Masalah hukum anak. Ya, hukum bapak yang tidak bertanggung jawab tadi. Insyaallah minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri acara malam ini, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga mungkin ada kurangan dalam penyajian dan sajiannya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.